Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Adinda Anastasia Safitri dengan NIM 2213005 dari kelas SIB 4J, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai data mining dan juga algoritma C45. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu definisi data mining. Data mining adalah proses menemukan pola, tren, dan wawasan berharga dari kumpulan data yang besar. Tujuannya adalah untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengelompokan data mining. Yang pertama klasifikasi, yaitu memprediksi kategori atau kelas suatu objek berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua clustering, yaitu mengelompokkan objek yang mirip ke dalam kelompok yang sama. Yang ketiga asosiasi, yaitu menemukan aturan asosiasi antara item-item di dalam dataset. Selanjutnya, algoritma C45. Algoritma C45 adalah algoritma yang digunakan untuk membangun model pohon keputusan dari dataset. Algoritma ini memilih fitur yang paling informatif untuk dijadikan node pada pohon keputusan. C45 meningkatkan akurasi klasifikasi dengan memilih fitur yang tepat dan memotong cabang pohon yang tidak penting. Selanjutnya ada tahapan algoritma C45. Yang pertama, pembentukan node akar, yaitu memilih fitur terbaik untuk dijadikan node akar pohon keputusan. Tahapan kedua, pembentukan cabang, yaitu membagi data berdasarkan nilai-nilai fitur yang terpilih menjadi cabang-cabang. Dan tahapan yang ketiga, penghentian pembentukan, yaitu menghentikan pembentukan cabang jika semua data pada node sudah homogen. Oke, baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel penghitungan dari algoritma C45. Langsung saja, di sini ada tabel keputusan bermain tenis. Oke, langsung kita masuk ke penghitungan yang pertama, penghitungan 1. Di sini total jumlah kasusnya ada 14. Lalu untuk total yang tidak, ini kita lihat di sini, yang tidaknya ada 4 dan yang iyanya ada 10. Oke. Selanjutnya untuk di bagian cuaca yang cerah, jumlah kasusnya dia ada, kita lihat ada 5. Lalu untuk yang tidaknya dia ada 1, 2, 3, dia ada 3, dan untuk yang iyanya ada 2. Selanjutnya yang di bagian hujan jumlah kasusnya ada 5. Lalu yang di bagian tidaknya dia ada 1, dan di bagian iyanya ada 4. Selanjutnya untuk yang mendung jumlah kasusnya ada 4. Yang di bagian tidak, itu tidak ada, berarti 0. Yang di bagian iya ada 4. Oke. Selanjutnya kita ke temperatur. Temperatur sedang itu jumlah kasusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang temperatur sedang jumlah kasusnya ada 6. Lalu yang bagian tidaknya 1, 2, ada 2. Tidaknya ada 2. Yang bagian iya ada 4. Lalu untuk temperatur panas dia ada 4 jumlah kasusnya. Lalu yang bagian tidaknya dia ada 2, dan yang di bagian iya ada 2 juga. Selanjutnya untuk temperatur yang dingin ini ada 4 juga jumlah kasusnya. Untuk yang di bagian tidaknya tidak ada ya. Untuk di bagian tidaknya berarti 0, dan di bagian iyanya ada 4. Selanjutnya kita masuk ke kelembapan. Yang pertama kelembapan normalnya. Kelembapan normalnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalnya jumlah kasusnya ada 7. Lalu untuk di bagian tidaknya dia ada nggak ada ya. Berarti di bagian tidaknya dia 0, dan di bagian iyanya ada 7. Selanjutnya untuk kelembapan yang tinggi jumlah kasusnya ada 7. Untuk di bagian tidaknya dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, di bagian iyanya ada 3. Lalu selanjutnya untuk di bagian angin yang salah jumlah kasusnya ada 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang salahnya ada 8. Lalu untuk yang di bagian tidaknya dia ada 1, 2. Di bagian tidaknya ada 2, berarti untuk di bagian iyanya ada 6. Selanjutnya untuk angin yang benar dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Untuk di bagian tidaknya dia ada 1, 2. Ada 2. bagian tidaknya ada 2, berarti di bagian iyanya ada 4.
Oke, ini setelah kita mengisi semuanya ini, kita langsung saja ke bagian entropi. Untuk di bagian entropi ini rumusnya itu yaitu untuk di Excel ya, rumusnya itu sama dengan buka kurung minus ini yang jumlah total yang tidak dibagi jumlah kasus total ya, lalu dikali buka kurung log buka kurung ini yang total tidak dibagi dengan total dari jumlah kasus, 2. Ini maksudnya log 2 ya. Ya, ini maksudnya log 2. Oke, lalu tutup kurung 2 kali, terus ditambah buka kurung minus total yang iya dibagi dengan total jumlah kasus, terus lalu dikali log sama kayak tadi, lognya yang total ya dibagi dengan total jumlah kasus, 2. Sebenarnya biasanya ada yang pakai 2, tapi kalau untuk Excel di sini rumusnya dia titik koma, itu sama aja tapi ya, itu artinya log 2. Oke, setelah kita masuk rumusnya kita enter. Yes, nah ini hasilnya. Untuk yang lainnya itu sama juga rumusnya, biar langsung aja kita nah, oke, ini kita hapus. Kalau num ini artinya 0 ya, ini 0, terus ini kita hapus, ini 0. Nah, seperti ini hasilnya untuk yang entropi. Lalu selanjutnya kalau untuk yang rumus yang gain, oke, selanjutnya rumus yang gain itu sama dengan ini total entropinya ini, terus dikurang, oke, dikurang dengan ini jumlah kasus yang cerah dibagi total jumlah kasus seluruhnya, lalu kita kali dengan ini hasil dari entropi cuaca yang cerah. Oke, tutup kurung, lalu ditambah buka kurung 2 kali, ditambah jumlah kasus yang hujan dibagi dengan total jumlah kasus keseluruhan, lalu kita kalikan dengan hasil entropi yang hujan. Tutup kurung, ditambah buka kurung lagi 2 kali, jumlah kasus yang mendung kita bagi dengan total jumlah kasus keseluruhan, lalu kita kali dengan hasil dari entropi yang mendung. Tutup kurung. Oke, lalu kita enter. Yes, nah ini hasil yang gainnya. Selanjutnya kita hitung untuk, ini hasil gaining cuaca. Lalu selanjutnya kita hitung untuk hasil gain yang temperatur. Sama rumusnya kayak tadi, cuma ada yang beda ya, karena kan tadi cuaca, berarti sekarang yang temperatur. Untuk yang temperatur berarti ini hasil entropi keseluruhan dikurang jumlah kasus yang sedang di temperatur sedang dibagi dengan jumlah kasus keseluruhan, lalu kita kalikan dengan hasil entropi yang sedang. Oke, lalu ditambah jumlah kasus temperatur panas dibagi dengan total jumlah kasus keseluruhan, lalu dikali dengan hasil entropi dari temperatur yang panas. Oke, ditambah jumlah kasus temperatur dingin dibagi dengan jumlah kasus total keseluruhan, lalu kita kalikan dengan hasil entropi temperatur dingin. Oke. Selanjutnya gain kelembapan sama ya, hasil entropi keseluruhan nih dikurang jumlah kasus kelembapan normal dibagi dengan jumlah kasus total keseluruhan dikalikan dengan hasil entropi kelembapan normal, lalu ditambah dengan jumlah kasus kelembapan tinggi dibagi dengan jumlah kasus total keseluruhan, lalu dikalikan dengan hasil entropi kelembapan tinggi. Oke, lalu selanjutnya yang angin ya, hasil entropi keseluruhan kita kurang dengan sini jumlah kasus angin yang salah kita bagi dengan jumlah kasus total keseluruhan, lalu dikalikan dengan hasil entropi angin yang salah, ditambah hasil jumlah kasus angin yang benar
dibagi dengan jumlah kasus total keseluruhan, lalu dikalikan dengan hasil entropi angin yang benar. Oke. Yes. Nah, ini untuk total gainnya. Oke. Selanjutnya kita lihat di gain ini mana yang paling besar untuk menjadikan akar. Yang paling besar ini nih, yang gain kelembapan. Kita tandain dulu. Nah, nih, dia paling besar. Lalu di kelembapan ini, entropinya mana yang paling besar? Oh, yang ini nih, yang kelembapan tinggi. Kita tandain juga. Nah, seperti ini. Karena gainnya kelembapan yang paling tinggi, dan di bagian entropi yang paling tinggi itu yang kelembapan tinggi, ya angkanya. Berarti ini masuk ke total penghitungan not selanjutnya. Nih, total penghitungan not 1.1 namanya kelembapan plus tinggi. Nih, seperti ini. Oke, sekarang kita isi juga seperti yang tadi, tapi yang ini agak berbeda karena yang ini kan totalnya dia kelembapan plus tinggi, bukan jumlah keseluruhan ya, bukan jumlah total seperti yang ini. Kan. Berarti ini kelembapan plus tinggi, dia jumlah kasusnya ada 7. Yang tidaknya dia ada 4 ya kan? Ada 4. Yang Y-nya dia ada 3. Oke. Lalu begitu untuk jumlah cuaca yang cerah. Kita lihat di sini mana cuaca cerah, tapi dia juga masuk di kelembapan yang tinggi. Ini ya, berarti ada 1, ya kan? 1, 2, 3. Ini cerah normal berarti bukan. Juga cerah normal berarti cuma 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3. Lalu dia masuk di bagian tidak semua ya. Berarti jumlahnya ada 3, tidaknya ada 3, Y-nya ada 0. Oke. Selanjutnya untuk di bagian cuaca hujan, kita juga lihat mana yang tinggi. Oh, ini 1, 2, dia cuma 2. Dan 2 ini, oh dia ada 1 masuk di bagian tidak, satunya di bagian ya. Berarti jumlah kasusnya ada 2, tidaknya 1, Y-nya 1. Selanjutnya untuk cuaca yang mendung, ini ada 1, 2 juga. 2 ya. Dua-duanya masuk di bagian ya. Berarti jumlah kasusnya 2, tidaknya ada 0, Y-nya ada 2. Oke. Selanjutnya untuk temperatur, kita ke temperatur sedang, kita lihat mana yang kelembapannya tinggi. Oh, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dari 4 ini kita cek lagi untuk bagian tidak dan Y-nya. Dia di bagian tidaknya ada 2. Nih. Di bagian Y-nya juga ada 2. Berarti untuk temperatur sedang jumlah kasusnya 4, tidaknya 2, Y-nya 2. Selanjutnya untuk temperatur panas 1, 2, 3. Dia ada 3 saja. Yang masuk di bagian tidak ada 2, di bagian Y-nya 1. Berarti jumlah kasusnya 3, tidaknya 2, Y-nya 1. Lalu untuk yang temperatur dingin, oh dia normal semua, tidak ada yang tinggi. Berarti dia 0, jumlah kasusnya 0, tidaknya 0, Y-nya juga 0. Oke. Selanjutnya kita masuk di bagian angin yang salah. Angin salah kelembapan tinggi. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Ya, 4. Lalu untuk yang di bagian tidaknya dia ada 1, 2. Berarti untuk angin ada kasusnya ada 4, tidaknya 2, Y-nya 2. Selanjutnya untuk angin yang benar dan tinggi. Ada 1, 2, 3. Untuk tidaknya dia ada 1, 2. Ya. Berarti jumlah kasusnya 3, tidaknya 2, dan Y-nya ada 1. Nah, sekarang kita akan mencari entropinya. Caranya sama seperti tadi, yaitu sama dengan buka kurung minus yang tidak kita bagi dengan jumlah kasus kelembapan tertinggi, lalu kita kalikan dengan log tidak dibagi dengan jumlah kasus 1,2, lalu ditambah dengan minus kelembapan plus tinggi yang ya, kita bagi dengan jumlah kasus kelembapan plus tingginya, lalu kita kalikan dengan log 2 lagi. Kelembapan plus tinggi ya dibagi dengan jumlah kasus kelembapan plus tinggi 0,2. Oke. Seperti ini. Enter. Nah, ini hasil entropinya. Oke. Yang lainnya juga sama ya caranya. Jadi langsung kita giniin. Ini yang belum, ini artinya 0 ya. Karena dia tidak kebaca gitu di sini. Tapi hasilnya 0. Oke, 0. Nah, seperti ini hasilnya.
untuk yang bagian entropi. Selanjutnya kita ke bagian gain, sama dengan hasil entropi kelembapan plus tinggi dikurang ini jumlah kasus cuaca yang cerah dibagi dengan jumlah kasus kelembapan plus tinggi dikali dengan hasil entropi cuaca cerah, ya begitu. Lalu ditambah dengan ini jumlah kasus cuaca hujan dibagi dengan jumlah kasus kelembapan plus tingginya, lalu kita kalikan dengan hasil entropi cuaca hujan. Cuaca yang mendung dibagi dengan jumlah kasus kelembapan plus tinggi dikalikan dengan hasil entropi cuaca mendung. Oke, kita cek dulu rumusnya. Oke, sudah betul, kita enter. Ya, ini hasilnya untuk gain yang cuaca. Selanjutnya untuk gain yang temperatur, hasil entropi kelembapan plus tinggi dikurangi dengan ini temperatur sedang dibagi dengan jumlah kasus kelembapan plus tinggi, lalu dikalikan dengan hasil entropi dari temperatur sedang. Oke, ditambah dengan temperatur panas dibagi dengan jumlah kasus kelembapan plus tingginya, lalu dikalikan dengan hasil entropi temperatur panas. Ditambah jumlah kasus temperatur dingin dibagi dengan jumlah kasus kelembapan plus tinggi, yang ini, lalu kita kalikan dengan hasil entropi temperatur dingin. Oke, enter. Oke, ini hasilnya. Lalu kita ke gain yang angin, sama ya caranya, bisa dilihat di sini ya, seperti ini. Oke, lalu tinggal di enter. Nah, ini hasilnya ya. Nih, kita lihat apakah masih bisa dilakukan penghitungan lagi. Oh, ini masih bisa ini ya. Kita lihat di gainnya yang paling tinggi itu yang mana? Yang cuaca kan, ini bisa dijadikan akar lagi. Yang paling tinggi cuaca. Lalu di bagian cuaca, entropinya mana yang paling tinggi? Oh, yang hujan. Nih, kita tandain. Oke, jadi kita dapat gainnya yang paling tinggi yang cuaca dan entropinya yang hujan. Berarti bisa dilakukan penghitungan lagi nih. Oke, kita lanjut ke penghitungan selanjutnya. Penghitungan not 1, 1, 2 ya, kelembapan plus tinggi dan cuaca plus hujan. Oke, jadi ini nama penghitungannya ya. Oke, berarti kita cek di sini jumlah kasusnya ya, berarti ada 2. Lalu tidaknya ada 1, ianya ada 1. Nah, untuk mencari yang lainnya ini berarti syaratnya temperatur sedang dengan syarat kelembapannya harus tinggi dan cuacanya juga hujan. Oke, kita lihat di temperatur sedang ini, kita cari yang cuacanya hujan. Nih ya, betul, cuacanya hujan, kelembapannya tinggi. Oh, berarti ini masuk nih, ada 1. Oh, ini enggak, karena cuaca cerah. Yang ini normal kelembapannya. Oh, ada 2 nih, berarti yang ini ya. Ini 1, ini 2. Jumlah kasusnya berarti ada 2. Lalu kita cek untuk bagiannya dia masuk tidak atau ya. Yang ini ya, yang ini tidak. Berarti 1-1 ya. Jadi jumlah kasusnya ada 2, tidaknya ada 1, ya-nya ada 1. Lanjutnya untuk temperatur panas. Ini kita lihat temperatur panasnya. Apakah ada yang cuacanya mendung? Cuacanya hujan, maaf. Oh, tidak ada. Berarti yang panasnya dia 0 jumlah kasusnya. 0. Oke. Selanjutnya untuk yang temperaturnya dingin, kita lihat lagi. Ini hujan tapi normal. Oh, tidak ada juga. Berarti 0 juga. 0. Oke, selanjutnya untuk yang angin ya, kita lihat juga seperti tadi. Ini angin yang salah. Dia cuacanya harus hujan, kelembapannya harus tinggi. Oh, ini bukan. Ini juga bukan. Ini masuk nih, anginnya salah, kelembapan tinggi, cuacanya hujan. 1. Oke, kita lihat lagi. Bukan, berarti cuma 1, yang ini aja. Dan dia masuk di bagian ya. Berarti 1, tidak 0, ianya 1. Lalu untuk yang benar, ini bukan, ini juga bukan, ini bukan. Oh, ini ada 1 ya, hujan, tinggi, benar. Dan masuk di bagian tidak. 1, 0 ya. Oke, selanjutnya kita hitung lagi untuk entropinya ya. Caranya sama seperti tadi, sama dengan minus ini tidak dibagi dengan jumlah kasus
dikali log ya, lognya tidak, dibagi jumlah kasus 2, lalu ditambah ini ya, dibagi jumlah kasus, lalu kita kalikan dengan log tadi apa? Oh ya, ini ya, dibagi jumlah kasus 2. Oke, kita enter. Yes, entropinya 1. Oke, ini sama ya. Ini ada. Ini karena 0 ya, berarti 0. Ini juga 0. Ini nggak ada. Ini 0. Ini 0. Oke. Lanjut kita ke gainnya, gain yang temperatur. Hasil entropi. Lalu kita kurangi dengan sorry. Ini kita bagi dengan ini, lalu kita kalikan dengan hasil entropinya. Lalu kita tambah ini dibagi ini dikali hasil entropi, ditambah temperatur dingin dibagi jumlah kasus kelembapan cuaca, lalu kita kalikan dengan hasil entropinya. Oke, begini ya. 0. Lalu yang angin juga sama, gainnya begitu. Ini kita kurangi jumlah kasus angin salah dibagi dengan jumlah kasus yang ini, lalu kita kalikan dengan hasil entropi angin salah, ditambah jumlah kasus angin benar dibagi dengan jumlah kasus yang ini, lalu kita kalikan dengan hasil entropi angin benar. Oke. Yes, nah hasilnya ketemu. Oke, selanjutnya kita cek ini ya, gainnya mana yang paling besar. Oh, yang angin nih, gainnya angin yang paling besar. Kita tandain dulu gainnya angin untuk jadikan akar. Lalu untuk entropinya, sudah 0. Entropinya sudah 0 semua yang angin. Berarti sudah selesai untuk penghitungannya, cuma sampai di penghitungan 1.1.2. Baik, setelah dilakukan penghitungan, kita lanjutkan untuk membuat bagian-bagian seperti ini. Oke, jadi karena ini sudah saya bikin bagannya, akan saya jelaskan saja. Jadi yang pertama, ini kan di tabel penghitungan not 1 kita lihat bahwa akar yang paling besar yaitu di bagian kelembapan ini ya kan. Di sini di bagiannya akarnya adalah kelembapan. Lalu untuk kelembapan sendiri dia memiliki 2 cabang, yaitu ini ada tinggi dan juga ada normal. Nah, kita lihat di tabelnya ini di entropinya ini bagian entropi kelembapan mana yang masih bisa dispesikulasikan. Yang masih bisa dispesikulasikan yaitu yang di bagian tinggi. Oke, maka dari itu dari kelembapan ini, dari akar kelembapan dilanjutkan dispesikulasikan melalui cabang yang tinggi untuk tabel selanjutnya. Sedangkan untuk cabang yang normal, kita lihat apakah dia bisa bermain atau tidak. Oh, yang normal dia bisa bermain ya. Yes, ini. Jadi kita biarkan saja untuk yang normal. Kita lanjutkan ke tabel selanjutnya, yaitu tabel penghitungan not 1.1. Karena tadi akarnya yaitu kelembapan dan juga entropinya yang bisa dispesifikasikan yaitu yang tinggi, berarti di sini kita pakai akar kelembapan tertinggi. Nah, di tabel ini kita lihat lagi setelah penghitungannya akarnya mana yang paling besar, maksudnya ini gain mana yang paling besar yang bisa dijadikan akar gitu. Ini dilihat kita di sini, kita lihat di sini ada cuaca yang paling besar. Cuaca, akarnya, gainnya paling besar cuaca yang bisa dijadikan akar. Lalu kita lihat juga entropinya ini dari 3 cabang cuaca mana yang bisa dispesifikasikan. Oh, ini yang bisa dispesifikasikan yaitu yang di bagian yang di cabang hujan. Nih. Oke, seperti yang kita lihat, cuaca sendiri memiliki 3 cabang, yaitu ada cerah, hujan, dan juga mendung. Karena hujan ini bisa kita spesifikasikan, berarti kita lanjutkan penghitungan di tabel selanjutnya. Lalu untuk bagian untuk cabang yang cerah, kita lihat di sini apakah dia bisa bermain atau tidak. Oh, ternyata untuk cabang yang cerah dia tidak bisa bermain, berarti berhenti sampai sini. Lalu untuk yang mendung, kita lihat dia bisa bermain atau tidak. Oh, yang mendung bisa bermain, berarti sudah kita biarkan saja. Kita lanjut ke penghitungan selanjutnya. Di tabel penghitungan not 1.1.2. Di tabel ini, seperti tadi kita juga lihat gainnya mana yang paling besar yang bisa kita jadikan akar. Oh, di antara temperatur dan juga angin, yang paling besar itu yang angin yang bisa dijadikan akar. Berarti dari cuaca tadi, melalui cabang hujan, kita temukan akar selanjutnya, yaitu angin.
Ini seperti yang kita lihat. Lalu di angin sendiri memiliki dua cabang, yaitu salah dan juga benar. Di antara salah dan benar ini, apakah masih ada yang bisa kita spekulasikan? Oh, ternyata tidak ada. Ini entropia sudah nol semua. Berarti akarnya cukup selesai, cuma sampai di angin saja, tidak ada yang bisa kita spekulasikan. Tapi kita lihat lagi di sini untuk yang cabang salahnya, apakah dia bisa bermain atau tidak. Yang salah bisa bermain, berarti dia yes. Lalu untuk yang benar, dia tidak bisa bermain, berarti no. Ya, berarti dia no yang benar. Oke, jadi seperti itu. Ya. Oke, baiklah. Sekian penjelasan dan juga pembahasan saya mengenai data mining, algoritma C45 dan juga penghitungan notnya. Maaf bila ada salah kata dan juga perbuatan selama saya menjelaskan. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.